Yang berasal dari penerimaan pajak PNWSDA untuk digunakan seluas-luasnya demi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 145. Pembagian penerimaan pajak PNBP sumber daya alam oleh pemerintah kepada daerah penghasil maupun daerah non-penghasil yang berada dalam provinsi yang sama menjadi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Tujuannya kebijakan DWH untuk mengurangi kesenjangan vertikal antara pusat daerah, pembagian dengan porsi tertentu antara pemerintah dan daerah penghasil. Yang kedua, untuk mengurangi kesenjangan horizontal antara daerah, pembagiannya secara merata untuk daerah yang berada di dalam provinsi yang sama dengan daerah penghasil. Ini pengertiannya, tujuan jenis DWH itu ada jenis dana bagi hasil, ada dana pajak, ada SDA. Pajak itu PBB, P3, karena PBB itu sebenarnya ada 5, pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan yang sekarang sudah diserahkan ke daerah, dulu merupakan pajak pusat, pengalihannya tahun dengan undang-undang yang pengalihannya tahun 2013. P3 itu pertambangan, perkebunan, dan perhutanan. Terus PPH, cukai hasil tembakau. Sedangkan sumber daya alam ada hutan, minerba, migas, panas bumi, dan perikanan. Penyalurannya DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun berjalan pasal 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Ini penyalurannya dalam bagi hasil pajak. Ini berhasil PBB bagi rata tahap 1 penyaluran 30% paling lambat 30 April. Tahap kedua penyaluran 50% paling lambat 31 Agustus. Tahap ketiga selisih waktu dengan jumlah penyaluran sampai dengan tahap 2 paling lambat 30 November. Sedangkan di pihak PBB dan biaya pembangunan sektor ketiga selain migas dan panas bumi dilaksanakan mingguan mulai Agustus setelah SPT diterbitkan DJP. Khusus bulan Desember dilakukan 1 kali sebesar 1 pagu lokasi. Ini untuk biaya pembangunan sektor migas dan panas bumi. Seperti nanti dibaca aja, nanti dibaca di filenya di PPT-nya, kita lanjut aja. Ini given dari pemerintah pusat. Ini juga penyalurannya sama, ini jenisnya seperti tadi. Langsung saja. Bisa. Nah, ini jenis bagi hasil pajak promisi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak air permukaan. Ini kan bagi hasil saat ini dipungut oleh pemerintah provinsi. Kita mendapatkan bagi hasilnya dengan proporsi sebagai berikut. PKB dan BPNKB untuk provinsi 7%, untuk daerah 30%. Ini yang PKB dan BPNKB nanti di undang-undang baru terbalik. Untuk provinsi nanti hanya sekitar 36%, untuk daerah 66%, 66% untuk daerah. Untuk namanya option, jadi daerah nanti ada tambahan pajak, nanti di undang-undang APBD nanti ada slide-nya. Terus PBBKB dan pajak rokok, PBB adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok untuk provinsi 30%, daerah 70%. Untuk pajak air permukaan sama, ini provinsi 50%, untuk daerah juga 50%. Ini dana bos, lanjut saja. Yang sekarang tentang amanat di Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD. Sebenarnya di penyusunan target di pajak, terutama di pajak daerah dan distribusi daerah ini. Sekarang ini diadopsi oleh Undang-Undang HKPD. Tentunya ke depannya dan sudah mulai tahun kemarin BPK selalu menanyakan kertas kerja dari SKPD penghasil maupun dari BPKKD terkait tentang proyeksi pajak dan
retribusi daerah. Karena memang di Permendagrinya diamanatkan seperti itu, dan nanti di Undang-Undang AKPD-nya kemarin di Undang-Undang tahun 28 nomor 28 tahun 2009 belum tercantum di pasalnya. Besok sudah tercantum, jadi besok selalu yang diperbandingkan bukan target nih, potensi. Nanti ada hitung-hitungannya menghitung potensi, tapi karena background kami dari BPKD contohnya dari pajak dan satu dari sampah. Nanti Pak Marti bisa mengoreksi kalau kesalahan. Jadi penyusunannya adalah yang pertama adalah data potensi pajak dan retribusi daerah. Jadi nanti harus ada lembar kertas kerjanya gitu sebelum jadi target, istilahnya berapa pengunjungnya seperti. Tapi memang kalau pajak dan retribusi tidak sama persis gitu. Kalau pajak tidak selalu istilahnya dominan di data potensi, seperti PBB itu dominannya di ketetapannya tidak naik ya, potensinya juga tidak naik. Dominannya ya bisa juga melalui pendataan, tapi itu kecil sekali. Ada yang dominan di potensi seperti hotel, restoran, itu memang harus di data potensinya. Dan juga memperhatikan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, rata-rata pertumbuhan. Tapi ini selalu istilahnya dikritik oleh Dewan, ya harusnya data potensi yang menjadi acuan proyeksi, bukan pertumbuhan rasio. Tapi kalau data potensi nggak ada, ini pun masih diperkenankan. Terus pertumbuhan ekonomi, asumsi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Dan di Undang-Undang AKPD ditambah lagi, ada indeks pembangunan manusia, ada indeks kemiskinan. Jadi potensinya taruhlah 100, kemiskinannya tinggi, ya mana mungkin 100 bisa terpenuhi semua. Kalau potensinya kemiskinannya kecil, ya bisa. Sekarang mau hidup aja susah, masa harus membayar pajak baru itu. Jadi memang tujuan utama itu harus tetap kesejahteraan masyarakat dulu. Kalau masyarakat sejahtera, otomatis pajak akan meningkat. Ada investasi, pasti pajak akan meningkat. Jadi pola pikirnya tetap harus seperti itu. Terus untuk kekayaan daerah ini tidak disyaratkan, cuma seperti tidak menggunakan data potensi. Kalau yang profit oriented memang harus untung. Kalau yang public service oriented harus kualitas pelayanan yang dikedepankan. Terus yang lain-lain ada amanatnya. Ini yang target proyeksi terkait dana bagi hasil pajak SDA menggunakan Perpres atau PMK mengenai perkiraan alokasi DBH tahun 2022 melalui portal Kementerian Keuangan. Kalau Perpresnya PMK-nya belum ditetapkan, menggunakan rata-rata 3 tahun terakhir. DAU juga menggunakan Perpres. Kalau Perpresnya belum ada, Perpres atau PMK, apabila PMK belum ditetapkan atau belum dipublikasikan, menggunakan tahun sebelumnya. Agak berbeda ya dengan bagi hasil DBH SDA dengan DAU ini. Kalau DAU menggunakan tahun sebelumnya. Kalau DBH, pajak dan DBH SDA itu menggunakan, kalau belum ada PMK-nya, menggunakan rata-rata 3 tahun terakhir. Sedangkan untuk DAK dapat dianggarkan sepanjang PMK terkait telah ditetapkan. Jadi ini beda lagi ya, nunggu PMK ditetapkan. Jadi kalau belum ada PMK, tidak mentarget harusnya kita. Karena bunyinya dapat dianggarkan sepanjang PMK terkait telah ditetapkan. Kalau di DAU belum ditetapkan, menggunakan tahun sebelumnya. Jadi ada perbedaan antara 3 ini, bagi hasil, DAU, dan DAK. Dana insentif daerah juga sama, dapat dianggarkan sepanjang PMK telah ditetapkan. PMK belum ditetapkan, tidak boleh dianggarkan, di garis kosong. Sedangkan dana desa hampir sama dengan DAU, Perpres belum ditetapkan, atau belum dipublikasikan, maka menggunakan tahun sebelumnya. Bagi hasil provinsi hampir sama dengan DAU dan dana desa, menggunakan SK Gubernur
Apabila SK Gubernur belum ada dipublikasikan, maka menggunakan tahun sebelumnya atau realisasi bagi hasil pajak tahun sebelumnya. Ini kombinasi dari perbedaan ketiga tadi itu. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sepanjang gubernur terkait telah ditetapkan, SK gubernur telah ditetapkan. Dana hibah merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dapat dianggarkan setelah adanya dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah. Dana BOS Permendiknas belum ditetapkan berdasarkan alokasi tahun sebelumnya. Ini juga bersama dengan yang lainnya. Ini yang saya katakan tadi, penetapan target penerimaan pajak dan retribusi daerah. Penganggaran pajak dan retribusi daerah, ini Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022 yang belum turun PP-nya. Kita menunggu semoga cepat turun sehingga perda pajak dan retribusi bisa disusun, sehingga nanti istilahnya kadaluarsanya habis, sudah ada perda yang baru. Itu kalau nggak ada perda dan belum ada perdanya, bisa tidak gajian ini. Karena hampir 400 miliar gitu, istilahnya pajak sekitar 300 miliar pajak dan retribusinya. Ini penganggaran pajak dan retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makroekonomi, potensi pajak dan retribusi daerah. Jadi nanti harus, terutama SKPD penghasil harus membuat kertas kerja. Nanti ini pasti akan ditanyakan tiap tahun oleh BPK. Kebijakan makroekonomi adalah pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah. Jadi kalau ini tinggi semua, kecuali pertumbuhan, otomatis kalau kemiskinan tinggi ya pertumbuhan ekonomi rendah, berbanding terbalik. Kemandirian fiskal tentunya akan rendah. Potensinya juga pasti akan ketercapaiannya menjadi rendah. Jadi ini hanya untuk memperhatikan. Kebijakan makro ini ada di Bapeda nantinya. Bapeda biasanya dengan BPS, bersama dengan BPS. Ini ada simulasi sedikit tentang perhitungan proyek. Penyusunan target, karena saya di bidang penyusunan, subit penyusunan target perencanaan pendapatan. Pertama yang digunakan yang ideal adalah, tapi tidak selalu menggunakan potensi real itu bisa. Analisa potensi real. Terus ini belum memperhatikan istilahnya kesadaran wajib pajak, karena kendala pajak dan retribusi terutama di dinas pasar, kalau di BPKD pajak itu kesadaran masyarakat masih rendah, jadi kita perlu istilah sosialisasi dan penegakan yang lebih tegas. Terus kalau itu bisa menggunakan tadi makro, pertimbangan ekonomi makro seperti relasi tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Biasanya kalau saya menggunakan pertumbuhan ekonomi per sektor, tambah inflasi tinggi lagi nanti targetnya. Terus ada metode estimasi, karena ini perubahan tarif seperti di PBB, tarifnya berubah atau NJOP berubah, basis pajaknya berubah, otomatis dominannya ya nanti potensinya meningkat berubah. Jadi ini bisa digunakan berbarengan, bisa digunakan salah satu, tapi yang paling ideal adalah analisa. Karena di undang-undang tadi kan yang pertama kan potensi yang ini contoh saja ya, sudah hampir habis waktunya. Contoh saja sampel pajak ya, jumlah klasifikasi restoran besar dikelompokkan, tapi tidak sama gitu pajak dan retribusi. Kalau pajak memang seperti hotel, restoran itu menggunakan analisa potensi yang dituntut oleh pemeriksa. Tapi kalau retribusi itu yang bisa seperti ini itu TROR. Jadi pengunjungnya berapa tahun kemarin, tarifnya berapa tinggal dikalikan. Kalau LH tentang sampah itu tergantung layanannya. Jumlah truknya ada berapa, kalau truknya cuma satu ya potensinya kecil, dibanding truknya ada 10.
terus jalan semua, itu otomatis kan berbasis layanan. Kalau ingin targetnya dinaikkan, ya layanannya ditambah seperti itu. Tapi kalau yang mirip pajak ini, terutama yang restoran ini, yang ini ya di TROR terutama. Terus di ya TROR, kalau ya jasa usaha itu berbasis sewa, itu beda. Itu kalau ya paling kalau tarifnya dinaikkan potensinya naik, kalau tarifnya nggak dinaikkan ya nggak naik, sewanya sebulan atau setahun itu. Ini misalkan restoran besar ada 100 di kota X, misalkan restoran menengah 200, restoran kecil 300. Idealnya disurvei semua, tapi kadang-kadang kita keterbatasan waktu dan keterbatasan tenaga, ini akhirnya disampel 10%. Restoran besar dikelompokkan ambil 10, restoran menengah dikelompokkan ambil 20, kecil 20. Terus kita hitung rata-rata pengeluaran pengunjung, taruhlah yang restoran besar ini 40.000, terus rata-rata pengunjung jam sekian, jam 9 sampai 12 20 orang, jam 12 sampai 18 40 orang, jam 18 sampai 20 40 orang, total rata-rata pertama per hari 100 orang. Restoran menengah sama, rata-rata bayaran pertama 25.000 taruhlah. Terus jam sekian, jam 9 sampai jam 12 20 orang, jam 12 sampai jam 12 40 orang, jam 12 sampai 21 40 orang, rata-rata tahun 100 orang. Ini yang menengah nih. Terus yang kecil rata-rata taruhlah pertama 15.000 pengeluarannya. Jumlah rata-rata ini untuk analogi saja, nanti istilahnya potensi ini sing pripun toh seperti ini kalau di pajak. Kebetulan kami di lagi jumlah rata-rata nanti kalau di ini juga bisa di mana di TROR jam 9 sampai 12 10 orang, jam 12 sampai jam 15 20 orang, jam 16 sampai 20 10 orang, rata-rata ketemu 40 orang. Akhirnya ketemu total potensi pajak ditambahkan restoran besar, restoran menengah, restoran kecil menjadi dalam waktu setahun menjadi 33,2 miliar. Ini seperti ini contoh sampel menghitung secara potensi. Ini nanti disimpan di lembar kertas kerja atau di Excel, biasanya dimintakan oleh pemeriksa BPK dan inspektorat. Sekarang sudah mulai memeriksa, dulu hanya memeriksa SPJ, sekarang mulai memeriksa perencanaan. Perencanaannya benar nomor betul. Ini betul nggak usah, hampir sama dengan sekarang saya ngambil atribusi 1 ini. Mohon maaf nanti, oh ini yang ini dulu, ini ya. Ini yang tadi ada 3 tadi tuh, potensi, makro, dan yang estimasi tadi, yang karena tadi berubah. Ini yang makro itu bukan pertumbuhan total yang digunakan, tapi pertumbuhan per sektor agar lebih mendekati istilahnya targetnya atau potensinya. Misalkan pajak hotel itu dan pajak restoran itu, ini kami tanya ke BPS, jadi tidak ngarang gitu. Ini kan ahlinya BPS. Kalau hotel restoran itu cocoknya dengan sektor PDRB itu, sektor lapangan usaha PDRB ada 17 gitu. Pajak hotel misalkan, dan restoran itu di sektor penyediaan akomodasi makan dan minum. Nanti di retribusi juga, tapi tidak semua retribusi bisa di seperti ini kan, ada beberapa saja nanti. Saya belum kan sih, belum untuk retribusi belum, ini baru pajak ini. Terus reklame itu masuk di industri pengolahan, nanti kan dilihat pertumbuhannya sektor ini berapa, terus nanti kan bisa dihitung potensinya atau proyeksi. Pajak penerangan jalan itu masuk pengadaan listrik dan gas. Pajak mineral dan logam dan batuan itu masuk di pertambangan dan penggalian. Pajak parkir masuk di transportasi dan penggudangan. Untuk pajak air tanah ada di industri pengolahan. Untuk PBB pekerjaan perkotaan dan BATB masuk di real estate. Ini dicari pertumbuhan total 5 tahun berapa, ini untuk bisa untuk memproyeksikan seperti ini. Ini yang terakhir, kemudian yang tadi potensi penerimaan ada 3 tadi. Tarif pajak, basis pajak. Kalau tarifnya berubah tentu potensinya berubah. Kalau basisnya itu kayak di BBB itu NJOP-nya naik, otomatis penerimanya naik. Ini contoh perhitungan, mohon maaf Pak Marti kalau ada kesalahan. Contoh di misalkan berbasis layanan tadi yang saya ceritakan. Kalau layanannya tidak nambah ya cuma ini potensinya, misalkan
jumlah armada angkutan 4 unit, 4 cuma punya 4 taruhlah. Kalau LH berapa ya Pak Marti? Nggak dengar Pak Marti. Ini misalkan. Untuk armada kita ada sekitar 25-an, Pak. Wah, berarti harus lebih di atas ini. Tergantung tarifnya juga sih. Ya. 25 jalan semua ya Pak Marti? Ya, itu ada dump truck, ada amrol, ada pickup, termasuk roda 3. Ya, harusnya potensinya lebih besar yang disimulasikan di sini. Ini kalau wajib pajak bayar semua, ini pertanyaannya. Istilahnya seperti malaikat, ini 100% bayar semua. Kan belum mempertimbangkan nanti kalau seperti itu ditulis saja berapa kakak yang tidak tertib, alasannya apa, karena ekonomi atau karena barusan istilahnya perusahaannya jatuh, bangkrut. Itu perlu reasoning nanti. Tapi tetap potensi, tetap hitungannya seperti ini. Misalkan jumlah armada angkutan unit truk dengan kapasitas 6 meter per kubik operasional 2 shift per hari. Jadi perhitungannya jumlah sampah yang dapat dikelola oleh Pemda Kabupaten X1 adalah 4 unit truk kalikan 6 meter kubik kalikan 2 shift, ketemu 48 meter kubik atau 48 liter. Standar Bank Dunia, kalau Magelang saya kurang tahu berapa ya rata-rata per hari per orang sampahnya. Kalau standar Bank Dunia produksi sampah adalah 2 liter per hari, tapi ini bisa menjadi acuan. Tapi kalau LH punya data yang lebih akurat, ya gunakan dari LH. Untuk Magelang itu setengah kilogram per orang, Pak. Setengah kilo per hari. Ini terlalu setengah kilo ya? Setengah kilo berarti 3 liter berapa ya? Per orang itu menghasilkan sampah per harinya setengah kilogram. Itu berapa liter ya? Waduh, ya, kalau dikonversi ya, ke liter, saya belum mengkonversi itu. Nah, ini biar cepat waktunya udah hampir habis. Standar harusnya 2 liter. Nanti mungkin bisa digunakan yang data yang dari Kabupaten Magelang. Tadi Pak Warti sudah cerita 20 liter per hari per orang. Jadi kemampuan Pemda melayani masyarakat adalah 48 liter atau kubik dibagi 2. Ketemu bisa melayani 24 orang. Kalau armadanya 4. Jika diasumsi satu keluarga 5 orang, maka kemampuan Pemda X1 melayani tiap-tiap keluarga adalah 224 orang dibagi 5, ketemu 4.800 rumah tangga. Tarif yang ditetapkan oleh Pemda Rp 200 per bulan. Kalau kita berapa Pak Marti tarif? Kalau untuk tarif rumah tangga itu yang 1 sampai 4 orang itu 5.000. Oh, lebih tinggi ya? Ini per bulan, ya. Oh, ini per bulan. Setahun Rp 2.400. Jadi kalau total tentang pelayanan persampahan ini, dengan demikian potensi reduksi pelayanan persampahan adalah sebesar 4.800 rumah tangga kali 2.400 ketemu 11.520.000 rupiah. Ini kalau bayar semua, jalannya kan di manusia itu bukan malaikat, ada yang bandel, ada yang harus disosialisasi, ada yang ini ya untuk perhitungan nanti itu yang bandel-bandel tetap dicatat ada berapa kakak, berapa untuk alasan rekening lu potensinya sekian, cuma alasan tersebutnya sekian. Ini sampling aja. Nanti terima kasih. Ini sebentar tak buka tentang sedikit aja tentang HKPD. Undang-undang HKPD ini. Ini enggak ya? Iya. Bukan ya? Yang mana? Yang satunya lagi? Yang mana? Yang lagi di sini. Ada 2 atau kan? HI. Saya juga. Dan kita di itu tuh. Itu gambar ini. Punya Mbak Rini, yang punya saya di ini yang ini Mbak Rini. Nah,
Ini sekilas nih, tinggal 5 menit aja nih. Nanti berbeda ini konsep Undang-Undang AKPD menunjukkan desentralisasi fiskal yang adil, transparan, ngobrol dan bekerjasama. Ini latih saja tentang nggak usah penguatan lokal, karena memang di Undang-Undang AKPD ini ada perbedaannya di Undang-Undang 28 tahun 2009. Jadi kalau pajak daerah itu kita ditambahkan, kalau dulu di Undang-Undang 28 tahun 2009 pajak daerah itu hanya sekitar 11. Kalau di Undang-Undang AKPD menjadi 8, akan tetapi yang pajak penerangan jalan, parkir, hotel, restoran, hiburan itu diringkas menjadi PBJT, pajak barang jasa tertentu. Kita ketambahan option PKB dan option BPNKB. Ini besar sekali. Sekarang ini penerimaan PKB itu 58 miliar. Sedangkan BPNKB sekitar 20 miliar, itu hanya 30%. Jadi nanti kalau option menjadi 66 itu sekitar hampir 2 kali lipatnya. Jadi nanti pajak daerah akan meningkat 2 kali lipat, nanti ada di sini. Sedangkan retribusi karena banyak yang dihapus, ini tentang retribusi daerah. Ini yang lama itu ada 15 jenis pelayanan jasa umum, jasa usaha ada 11, retribusi perizinan tertentu ada 5 jenis pelayanan izin. Di HKPD yang baru, retribusi jasa umum hanya 5 jenis. Kesehatan, kebersihan, parkir tepi jalan umum, pasar, dan ada yang baru namanya pengendalian lalu lintas. Mohon di sub kalau hadir hari ini, mohon mulai disusun draftnya seperti apa ini baru ini pengendalian lalu lintas. Walaupun PP-nya belum keluar ya tidak masalah, draftnya dulu. Terus jasa usaha ini dihapus terminal, sedangkan di perizinan tertentu hanya 3, persetujuan bangunan gedung, IMTA, dan pengelolaan pertambangan rakyat. Dengan berlakunya undang-undang ini, secara fiskal memang daerah tingkat 2 itu meningkat. Langsung aja langsung buatan mobil saja. Jadi pajak daerah plus option itu, mudah-mudahan saya tidak salah menghitung, itu Undang-Undang Dasar realisasi tahun 2021, itu penerimaannya plus option itu sekitar 120 miliar, retribusi daerah 21,14 miliar. Tapi nanti di Undang-Undang HKPD akan menjadi sekitar 277,4 miliar. Retribusi daerah turun menjadi 18,297 miliar. Tapi secara total tetap naik dari 140 menjadi 29. Jadi deltanya peningkatannya sekitar, kalau rupiahnya 154,495 miliar. Secara total untuk pajak daerah per option itu 157,39 miliar, untuk retribusi daerah minus 2,8 miliar. Persentasenya untuk pajak daerah untuk PRDRB akan meningkat 109,39%, hampir 2 kali lipat lebih. Untuk pajak daerah 131,01%, sedangkan untuk retribusi daerah turun menjadi 13,45%. Ini saja yang, karena waktu tinggal 10 menit, mohon maaf memotong sesi tanya jawab. Ini yang bisa kami sampaikan, mohon lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk narasumber kita Pak Alam. Nanti setelah ini kita langsung sesi tanya jawab pada narasumber. Ya. Nanti kita beri kesempatan untuk bertanya secara live sambil menunggu rekan-rekan yang akan bertanya. Untuk rekan-rekan yang akan bertanya secara live bisa menampilkan simbol raise hand di Zoom-nya. Oh ya, Pak Marti, monggo langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak banyak yang perlu kami tanyakan. Mungkin yang terkait dengan Bu Rini tadi yang masalah pajak daerah, ini terkait dengan solusi untuk yang sudah terlanjur
input ID billing di 2021 ada sekitar berapa tadi 300 juta itu sekian itu. Nah, ini untuk solusinya biar tidak jadi piutang itu seperti apa? Nah, mungkin nanti SKPD yang ada keterkaitan itu bisa diberitahu sehingga kita bisa cari solusi yang terbaik seperti apa. Itu untuk yang masalah pajak. Kemudian untuk retribusi, ini Pak Alam ini untuk menindaklanjutian yang waktu kita rapat di Kaliurang, Pak Alam, yang terkait dengan retribusi parkir di lapangan DRH Supardi. Karena di Undang-Undang Nomor 28 itu di pasal 10 tentang jasa umum itu parkirnya hanya di tepi jalan umum. Kemudian di pasal 127 itu retribusi khusus parkir itu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, sekarang kategorinya di lapangan DRH Supardi itu kalau ada parkir itu kita masuknya kemana ini? Karena tidak di tepi jalan umum, tidak juga spesifik tempat parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Karena kalau kita mengacu dengan larangan tadi, bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain yang telah diatur oleh Perda maupun perundang-undangan. Nah, kami takutnya kalau kita memungut parkir di situ, padahal di dalam Perda yang nomor 9 2021 di situ disebutkan itu masuk kategori penyewaan tanah dan bangunan. Kalau daerah Supardi itu kita ada dua tarif sewa tanah dan sewa bangunannya, sewa pendoponya. Nah, kalau yang parkiran itu berarti itu masuk di tanahnya gitu loh. Saya takutnya nanti rancu di situ. Kalau tarif penyewaan tanahnya sudah ada per meternya berapa, per harinya berapa sesuai dengan peruntukannya. Tapi untuk parkir sendiri ini apakah bisa gitu kita melakukan istilahnya pemungkutan retribusi parkir di lapangan daerah Supardi. Mungkin hanya itu masalah untuk yang retribusi. Kemudian untuk yang kertas kerja tadi saya mungkin mohon usul saja. Mungkin nanti bisa disediakan untuk keseragaman semua SKPD, formatnya seperti apa, format kertas kerja untuk menghitung proyeksi, dan mungkin nanti cara-cara perhitungannya nanti biar semua SKPD bisa mempedomani itu, sehingga kita bisa seragam. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung direspon oleh narasumber kita yang pertama Mbak Rini. Akan kami coba jawab ya Pak ya. Yang terkait tadi piutang yang memang nilainya hampir sampai 300 jutaan, itu memang dari kami nanti kami akan membuat surat ke masing-masing bendahara dan tolong masing-masing bendahara SKPD untuk menjawab. Jadi nanti kami akan buat berita acara, kemudian nanti dari berita acara itu bahwa itu akan diyakini bahwa berita acara itu apakah itu memang kesalahan input atau memang belum terbayarkan. Karena di tempat kami, karena itu piutang, kami juga harus ada penagihannya. Jadi kalau memang dia tidak merupakan objek pajak atau misalnya memang dia kesalahan input, murni kesalahan input, berarti nanti dengan ada lampiran pendukung bahwa dia sudah membayar untuk misalnya kegiatan yang sama, tapi mungkin jumlahnya yang tadi saya sampaikan agak berbeda, mungkin seperti itu. Jadi itu Pak Mardi, dari nanti saya mohon juga teman-teman yang ada di SKPD atau yang di kecamatan maupun yang ada di desa ini, karena hampir semua bendaharawan, jadi tidak hanya yang, kalau hanya SKPD mungkin nggak terlalu berat nih Pak, tapi ini kami juga ada yang sekolah, kemudian BOS dan sebagainya, jadi banyak sekali. Dan ini kami sudah sisir juga, kami sudah sampai ada jawaban sekitar 4 outner untuk yang tahun 2020. Nah, untuk yang tahun 2021 ini kami juga baru akan tindak lanjuti. Jadi kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian ya. Itu aja Pak Mari dari yang kami. Kemudian tadi sedikit saya baca di chat juga terkait CMS ya. Pembayaran yang melalui CMS bendahara untuk pembayaran pajak daerah itu sudah bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kami pernah mungkin ada beberapa yang bertanya dan kami jawab, mungkin nanti bisa kami sharekan di grup yang bisa tercover ya, mungkin nanti kami sampaikan juga. Jadi untuk yang CMS ya, jadi langkah pembayaran PBB, P2 dan pajak daerah secara online lewat e-banking atau CMS Bank Jateng Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengawas Pembantu. Ini salah satunya ini buka portal dulu, kemudian kemudian login ya, masuk ke menu operator, pembayaran dan pembayaran pajak daerah, kemudian pilih penyedia jasa, misalnya PBB Jawa Tengah atau e-tax atau pajak daerah. Jadi di situ nanti baru diinputkan ID billingnya dan tahun pajaknya dimasukkan. Kalau menurut Bank Jateng ini sudah bisa dilakukan, tapi kami juga nanti kami coba cek di lapangan, maksudnya dari bendaharawan ada kesulitan atau apa, nanti kami tanya ke SKPD BPKAD terutama, kami tanyakan dulu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya nanti bisa, nanti kami sharekan ke panjenengan semua, mungkin lewat di Penatausahaan Keuangan daerahnya, biar nanti semuanya bisa menggunakan kemudahan fasilitas ini. Mungkin itu ya Pak Mardi, dan yang lain. Terima kasih Bu. Siap nih, Mas Alam. Monggo untuk 2 pertanyaan selanjutnya dari Ilham, dijawab langsung kalian Mas Alam. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Sumarti. Saya malah lupa ya kalau ini di Kaliurang gitu, pertanyaan Kaliurang. Ya. Kalau dulu tahu saya tahu cari jawabannya. Yang jelas sebenarnya ini bisa masuk retribusi tempat khusus parkir, akan tetapi kalau tempat khusus parkir harus ada tempatnya memang. Harus seperti Mendut itu kan ada tempat parkirnya. Iya. Kendalanya di sini kan lapangan WR Supardi itu nggak ada tempat khusus parkirnya. Jadi kalau istilahnya ingin targetnya terlalu tinggi ya dipungut aja. Tapi kalau sebenarnya ini kalau sewa tanah berapa sana Pak Sumarti? Masuk Kalau itu sewa tanah itu per meternya 1 bulan 10.000. Nah ini kan kadang-kadang tempat khusus parkirnya kan insidental Pak, gitu Pak. Misalnya tempat khusus parkir, misalnya kita ingin menggunakan model sewa tanah, istilahnya. Tapi kan biasanya tempat khusus parkirnya itu kan insidental, istilahnya ada momen-momen tertentu. Ya harusnya memang ada tempat khusus parkirnya Pak, ada istilahnya ada bangunan seperti tak itu baru bisa dikenakan namanya tempat khusus parkir. Tapi kalau belum ada ya sebaiknya nggak kita pungut aja Pak. Ya sebenarnya potensi itu, tapi Iya kok. tapi Masalahnya kemarin Bu menyalahin- Sumaroh kan menyalahin- Bu Sumaroh kemarin sudah sangat menekankan bahwa itu cukup besar potensinya. Tapi Ya. kalau kita mengingat larangan itu tadi, bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan Iya. selain yang diatur, nah takutnya nanti Iya. malah kita kena gitu loh. ya Kalau betul. salah pemungutannya. Ya yang dikedepankan tetap aturan Pak Marti, karena kalau kita memungut di luar aturan nanti pungli namanya. Tetap Iya. kita tetap berpedoman pada aturan yang ada di Perda. Ya kalau itu sepertinya juga nggak diperbolehkan kita membuat tempat khusus parkir di lapangan Supardi. Ya untuk sementara mungkin coba nanti kita pelajari dulu ya Pak Marti. Untuk sementara jangan dipungut dulu lah, karena Oke, memang siap. Siap Pak Alam. Ya. ada istilahnya yang tepat. Mungkin objek yang lain saja, logo retribusi yang lain. Terus yang kedua, Oke, untuk siap. pas kerja nggih. Formatnya seperti apa? Ya nanti mungkin bentuknya Excel nggih. Nanti coba saya istilahnya saya tak berusaha untuk mencari informasi lah di Google tapi nggak sambil mencari di Google Pak Arti. Siapa tahu. Saya cuma belajar dari Mbah Google ini. Kalau ada di Mbah Google ini formatnya seperti apa, yang penting kan ada datanya nanti, istilahnya jumlah truknya nanti berapa, terus nanti potensinya sampah bisa dipungut berapa, kan harus disesuaikan kan sila potensi sampah yang ada dengan mobil yang kita miliki. Jangan sampai sampahnya sedikit, mobilnya terlalu banyak, mobil pengangkut sampahnya, jadi banyak nganggurnya truknya, karena ada yang sampah ini berbasis pelayanan memang. Iya. Jangan sampai juga istilahnya terlalu sedikit truknya, karena sampah itu sangat penting sekali untuk misalnya sangat fungsi yang sangat istilahnya penting untuk Kabupaten Magelang agar Kabupaten Magelang bersih, tidak ada penyakit seperti itu. Harusnya imbang dengan jumlah truk dengan sampah yang dimiliki. Seperti yang bisa kami jawab Pak Martin. Nanti Ya, terima kasih Pak Alam. Ya, kekurangannya terima nanti kasih. jawabnya. Satu lagi yang chat, yang sama satu lagi ya Mbak ya. Iya, nanti saya bacain dulu boleh. pertanyaannya biar nanti yang lain bisa Iya, boleh. mendengarkan Mbak.
Ya, tadi sudah terjawab untuk narasumber Pak, sementara seperti itu. Mungkin nanti untuk kertas kerjanya bisa dibuat template gitu ya Mas ya? Ya, insya Allah sama-sama nanti ya belajar. Ya, pasti bisa nih Mas Alam ya. Ini kita lanjut ke pertanyaan ke live chatnya dulu. Ini saya bacakan sehingga nanti teman-teman bisa mendengarkan semua jawabannya. Yang pertama adalah terkait air tanah. Ini dari Kecamatan Dukun, menanyakan apa yang dimaksud dengan air tanah. Terus kemudian misalnya kolam renang, airnya mengambil dari mata air, dan yang mengambil dari pengeboran sumur dalam, apakah pajaknya sama? Mungkin bisa langsung dijawab dulu. Jadi memang ada dua jenis untuk apa namanya, kami coba menjawab, ada dua jenis untuk, jadi ada pajak air tanah, ada pajak air permukaan. Jadi kalau air permukaan itu yang contohnya yang mata air ya, yang biasanya mata air, jadi ya airnya masih di permukaan. Nah itu adalah merupakan kewenangan provinsi. Jadi sudah ada SK Gubernur. Kalau yang ini itu kewenangan dari provinsi. Tapi kalau untuk pajak air tanah itu yang mengambil dari dalam tanah. Nah ini adalah kewenangan dari pemerintah Kabupaten Magelang. Jadi Bapak Ibu tadi yang bertanya mungkin perhitungannya ya nanti akan berbeda, karena kalau yang dan sekarang ini kita juga ada koordinasi dengan provinsi ya, terkait dengan pajak air permukaan maupun pajak air tanah. Jadi kalau misalnya kadang ada usaha yang mereka juga menggunakan air tanah, ada yang juga karena nggak cukup terus dia menggunakan air tanah dan menggunakan air permukaan, misalnya seperti itu. Jadi nanti yang air permukaan itu adalah menjadi kewenangannya provinsi, dan nanti yang air tanah atau air bawah tanahnya itu nanti yang menjadi kewenangannya dari pemerintah Kabupaten Magelang. Untuk penghitungannya misalnya itu nanti kan ada dia peruntukan airnya itu ada yang untuk niaga atau non niaga, industri kecil dan sebagainya. Nah itu nanti dihitungkan dari berapa volume yang terambil ya. Biasanya itu sudah ada meterannya, atau kita menghitung secara perkiraan penggunaannya dari misalnya kolam itu luasannya berapa, kita hitung berapa kubik, berapa kali dia berganti air, berapa kali dia menguras baknya itu, nah sebagainya. Kemudian dari volume itu kemudian dikalikan dengan nilai harga dasar airnya untuk penghitungan dasar pengenaan pajaknya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ada dua pengenaannya untuk pajak provinsi dan pajak dari pemerintah Kabupaten Magelang atau pajak air tanahnya. Mungkin itu. Ada feedback dari Pak Ramadan, Kecamatan Dukun nih, dulu dari PU nih, mungkin sangat paham dengan pajak air ini. Ada feedback nggak dari Mas Ramadan, Pak Ramadan? Sampun sudah diterima. Saya tadi hanya ingin tahu saja, jangan sampai nanti dalam penarikannya ada perbedaan penarikannya sama. Matur sembah nuwun. Ini lanjut juga tadi dari Kecamatan Dukun, CMS ya. Untuk usul pembayaran pajak daerah bisa dibuat lebih simpel lagi seperti pajak penerimaan yang lain di Bank Jateng. Selama ini kami harus membayar langsung ke bank dan belum bisa lewat aplikasi CMS. Akan lebih nyaman bila pajak daerah bisa dibayarkan lewat CMS Bank Jateng. Itu tadi ternyata sama juga dari Kecamatan Dukun, Pak. Sama ya. Ya, kalau sebenarnya kalau kita lihat di menu CMS-nya itu sudah istilahnya sudah mendukung ya, sudah support gitu untuk pembayaran pajaknya. Hanya dulu kami sudah pernah menyampaikan juga ke bendahara, ya, ke bendahara, maksudnya ke salah satu SKPD yang bertanya, kemudian kami kirimkan ke bendaharanya, ke Kasubag Keuangannya waktu itu sudah kami kirimkan. Hanya ini berhasil atau tidaknya kami juga nggak tanya. Jadi mungkin nanti kita coba dari yang BPKAD dulu, kami coba. Kalau kemudian nanti ketika sudah tidak ada permasalahan, nanti kami sharekan Pak tata cara untuk pembayaran pajaknya yang lewat CMS langsung. Jadi mempermudah dari bendahara dan meminimalisir kesalahan ya, mungkin karena ketika tahu itu pajaknya sekian kok aku salah, berarti nanti bisa langsung dihapus yang salah dan yang betul nanti langsung segera dibayarkan. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian. Berarti nanti dikoordinasikan lebih lanjut ya Mbak ya.
Satu lagi monggo rekan-rekan yang mau bertanya secara langsung, ngomong ke temu narasumber di sini. Jadi sudah perwakilan dari kecamatan, LH. Saya tunjuk satu ya untuk nah ini mungkin dari mantan dari BPKIT Mbak Dwi Fatmawati DPM PTSP. Mbak Dwi ya bisa di-unmute dulu. Ya apa Ya. Halo Mas Alam dan Mbak Rini. Halo juga. Ya udah, saya sebenarnya nggak pengen tanya, tapi karena disuruh tanya tak tanya. Mungkin ini kita kan kemarin sudah ini ya Mas Alam ya, kalau kaitannya dengan DPM PTSP sudah ada host to host itu ya. Kemudian ada tanda tangan elektronik itu yang kaitannya itu. Mungkin apa ini pertanyaan, mungkin masukkan aja ke depan, mungkin kita bisa dari perizinan dan BPKAD lebih banyak berkoordinasi kaitannya mungkin ketika nggak cuma PBB aja gitu loh, yang kaitannya dengan izin-izin usaha kan bisa itu kita manfaatkan seperti itu. Seperti kalau contohnya kemarin BPJS itu kan kemarin ada ya pengoptimalan apa itu instruksi presiden atau apa yang misalnya dari DPM PTSP itu untuk izin OSS-nya DPM PTSP itu dihimbau untuk mensyaratkan BPJS. Nah, mungkin nanti kita untuk optimalisasi PAD bisa seperti itu, juga seperti itu. Untuk pajak-pajak yang lain gitu Mbak Rini, mungkin masukan itu aja deh, nggak, bukan pertanyaan, saya nggak tahu yang harus ditanyakan apa. Itu Mbak Rini, Mas Alam, makasih. Ya, matur nuwun Mbak Dwi langsung ya Mbak. Mungkin menanya Mbak Dwi, mungkin kalau BPJS sudah berdasarkan NIK ya, sedangkan kita itu masih belum menggunakan dasar NIK-nya, kita masih pelan-pelan karena kemarin kita belum menggunakan dasar NIK. Jadi kalau memang kita mau host to host itu salah satunya syaratnya kan memang ada salah satu yang harus digunakan ya. Nah itu mungkin nanti ke depan kita juga pelan-pelan menata pendataan lagi untuk NIK-nya supaya bisa masuk, sehingga nanti untuk perizinan itu mendasarkan NIK, kita juga mengikatnya di NIK karena selama ini kita NPWPD-nya menggunakan dasar. Jadi mungkin antara NIK dengan nama NPWPD-nya sudah berbeda nih. Misalnya mungkin usahanya namanya misalnya usahanya hotel apa, padahal yang mengurus misalnya Mbak Dwi, misalnya seperti itu, atau yang memiliki itu Mbak Dwi gitu, misalnya seperti itu. Jadi matur nuwun Mbak Dwi, nanti masukannya kita juga istilahnya ke depan kita juga berusaha supaya semuanya bisa link ya, ini bisa supaya bisa terkoneksi dengan baik. Kita juga banyak dibantu ketika pajak-pajak itu melalui sudah online dengan DPM PTSP dan sebagainya, ketika ada penagihan perpajakan yang mereka mungkin belum membayar, jadi ketahuan gitu. Jadi kita bisa ada banyak tangan dan banyak mata yang melihat, jadi kita juga banyak bantuan. Mungkin itu Mbak Dwi dari saya. Mas Alam, monggo mau nambahkan? Sudah ya. Ini mengingat waktunya sudah 3 jam, insya Allah sudah 3 jam full ya kita dalam mengikuti pelaksanaan Fintech secara virtual ini. Sebelum kami tutup, apakah ada statement terakhir yang akan disampaikan oleh para narasumber di sini untuk rekan-rekan peserta Fintech ini yang dari multi SKPD, dari kecamatan juga ada, di badan dinas juga ada yang akan disampaikan? Dari narasumber sudah cukup, harapannya dari kami selaku panitia apa yang telah disampaikan narasumber tadi bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian dan untuk pengembangan di Kabupaten Magelang secara umumnya. Kami akhiri untuk sesi materi bimbingan teknis secara virtual tentang pengelolaan keuangan daerah di hari kedua ini. Terima kasih rekan-rekan atas partisipasinya hari ini. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekilafan selama kami menemani dan
menghantarkan rekan-rekan dalam mengikuti pelaksanaan bimbingan teknis secara virtual ini. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi ini ambil. Hah? Undang-undangnya. Oh. Mau tak foto kopi. Kamu sih kamu itu. Hah? Iki ngomong karo Mbak Ika. Lu Iki iso? wis ana datane, iki ana ning gone. Ayo. Iki blogane sapa?